Hai, bertemu lagi dengan Sofi Navita. You are love di Sofi Navita Talks. Hari ini saya memang berada di tempat yang bukan studio kami seperti biasanya. Saya memang sedang berada di kota Jakarta karena memang ada pekerjaan di sini yang harus saya kerjakan. Tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan ngobrol-ngobrol dengan seorang sahabat lama yang sudah kami tunggu untuk ada di Sofi Navita Talks. Ronaldus Parasian Sianturi. Hai, apa lo dia lo? Kayak dulu waktu jadi bintang tamunya Piramida, pas masuk. Iya, Coba-coba lu yang panggil Sofi Navita gitu. Bintang tamu kita pada sore hari ini, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sofi Navita. Thank you udah datang. Ingat kuis Piramida nggak? Gini nggak sih lu dulu nggak ya? Iya. Selamat datang dalam kuis Piramida. Iya. Gitu. Ini masih ingat ya tahun 90 ya, loh. Ingat dong. Waktu itu kan gue baru memulai karir di Indonesia, masih siaran radio, tapi udah mulai tuh dapat acara TV-TV Iya, kecilan. 3 Satria kuis di RCTI waktu itu. Roni Sianturi, Niko Siahaan, Ferdi Hasan. Sebenarnya sebelumnya ada tapi bukan RCTI ya. Dede Yusuf tuh di mana tuh? Taktik Boom. Iya, Taktik kan Boom. Antv mungkin ya. Iya, yang sampai sekarang kalau lihat Mas Dede Yusuf, maaf ya Mbak Syandia, aku masih suka. Iya, beliau sudah anggota dewan ya. Banget sama Dede Yusuf itu. Benar, itu karismatik banget. Anyway, 3 Satria kuis di RCTI itu dulu bertahan berapa lama tuh ya? Mungkin ada 5-6 tahun lah. Itu pertama kali lo jadi host nggak sih, Bang? Pertama kali. Oke, nanti kita akan bicara soal itu. Karena semua orang tahu Ronaldus Parasian ini. Kenapa harus ya? Nama KTP ya? Iya, harus nama dong. KTP. Kan orang tua ngasih kita nama doa. Oke, ya kan? Nanti gue mau tanya juga artinya. Taunya penyanyi, Trioli Bells, pernah ada duet dengan ex-wife juga. Yang lagunya keren banget menurut gue, nanti kita coba reka ulang gitu ya. Tapi yang terakhir nih, yang paling baru deh, yang paling baru. Kita mulai dari yang paling baru, nanti kita mundur ke belakang. Anggota dewan. Kemarin kan sempet mencalonkan. Iya. Nyalek lah ya, untuk jadi anggota dewan. Iya. Lalu nggak jadi ya, Bang? Iya, belum dapat kesempatan aja. Tapi ini, gue pengen tahu awalnya itu kenapa lo tiba-tiba aku pengen coba terjun dunia baru gitu ya. Iya. 2019 kan Sof kita ditawarin dari PDI Perjuangan gitu untuk kira-kira mau nggak maju untuk DPR RI gitu. Nah, kita dikumpulin waktu itu ada 9 teman-teman, termasuk ada Harvey yang jadi ya, ada Krisdayanti, segala macam. Jadi kita terima. Kenapa kita terima? Karena kita berpikir bahwa ini kesempatan belajar hal-hal yang baru gitu. Selama ini kan dunia nyanyi udah hampir 37 tahun kita lakoni. Udah di luar kepala lah, kayak lo mau ditaruh dimanapun, udah ketemu depannya orang, udah tahu harus ngomong apa. Tapi kalau menjadi politikus kan sesuatu yang baru. Jadi tantangan dong, kita mau belajar. Ternyata memang tidak mudah. Dan pada kesimpulan akhirnya setelah 2 kali caleg 2019 dan 2023 kemarin, bahwa setiap orang tuh sudah punya panggilannya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa masuk ke ranah yang bukan ranahnya kita. Bukan purpose-nya kita gitu. Bukan. Sepertinya tapi gitu. Awalnya Bang Roni menerima itu di Pinang ya? Maksudnya, di Pinang artinya maksudnya gini, siapa tahu kita bisa menambah suara untuk partai yang mengusung kita, gitu. Karena misalnya saya ditaruh di Jawa Tengah, tapi dapil sini. Di sana kenapa ditaruh? Karena merasa partai perlu suara. Kalau ditaruh public figure di situ, artinya dengan kita di endorse, kita bisa paling tidak mendapatkan 50.000 suara. Nah, suara kita itulah yang dikasih untuk teman-teman yang sudah disiapkan oleh partai untuk menjadi anggota DPR, baik itu DPRD ataupun DPR RI. Oke, tapi maaf nih. Aku mencoba bersuara seperti netizen. Netizen kan suka bilang, karena artis aja itu, makanya bisa dia nyalek-nyalek, makanya karena dia punya nama. Apakah hal ini sebenarnya
bisa diiyakan gitu dalam konteks kita sebagai, kan tadi keluar kata-kata ya kan di endorse supaya bisa memberikan suara. Betul. Untuk partai ya. Untuk tapi partai. Sebenarnya kita juga bukan hanya sekedar artisnya, tapi ada kriteria yang dilihat dari figur itu sendiri. Paling tidak 10 tahun ke belakang dilihat tuh riwayat perjalanan kehidupannya, pernah bermasalah atau tidak gitu. Kalau selama dia berkarir semuanya baik-baik saja, tidak pernah masuk di dalam misalnya melakukan tindak kejahatan atau apapun juga, itu semua harus dilihat. Ketika kriteria itu terlewati, baru kita masuk di screening berikutnya. Dari 40 seniman, kira-kira kita mau pilih yang mana nih? Gitu. Dilihat juga dia sudah berkarir berapa lama di dalam perjalanan musik. Kalau untuk PDI Perjuangan ya, saya nggak bicara partai yang lain. Jadi kalau dibilang, alah itu karena artisnya aja, nggak juga. Artinya mereka wawancara kita juga. Artinya, kamu punya hati nggak untuk melayani? Itu dulu. Waktu ditanya itu abang jawab ya, apa? aku bilang saya punya, karena saya pikir sebagai penyanyi kan kita harus punya hati yang melayani juga. Bukan hanya sekedar datang ke satu kota, nyanyi, selesai. Aku dan Pongki ngerasa kalau kita sebagai musisi yang melayani dengan hati, kita nggak, prioritas utama bukan berapa nilai yang lo bayar ke kita, tetapi bagaimana ketika kita datang ke satu acara kita bisa menjadi berkat. Artinya kita bisa menghibur, tamu happy. Masalah pulang bawa berapa itu urusan nomor 2 gitu. Nah, itu dulu dilihat dari wawancara sampai akhirnya oh kayaknya dia bisa nih gitu. Jangan sampai ketika dipilih sudah dikasih endorsan, dikasih biaya, tapi mereka tidak mau turun ke masyarakat, kan rugi juga. Gitu. Oke, berangkat dari jawabannya Bang Roni ini, emangnya seorang Roni Sianturi bisa kontribusi apa sih? Ini berangkat dengan teori tadi ya, ya kan memang dari keartisan, punya suara yang mungkin bisa lebih ya karena dikenal masyarakat. Kebetulan hati melayani juga. Tapi memang apa yang bisa diberikan oleh seorang Roni Sianturi kalau orang nanya nih? Apa kontribusi? Apa sih kelebihan lo, apa sih kemampuan lo, apa kalau jadi anggota dewan? Sebenarnya itu tugasnya, makanya ketika kita mencalonkan diri, kan kita turun ke dapil. Ketika kita turun ke dapil ketemu dengan masyarakat, disitulah kita tahu problema yang terjadi di dapil kita. Misalnya, oh stuntingnya masih banyak nih. Oh kenapa bisa stunting banyak? Oh ternyata itu terjadi kepada ibu-ibu muda yang accident, yang 16 tahun, 17 tahun tidak tahu, nggak dapat ilmu parenting, tiba-tiba kawin. Nah itu kita tahu. Terus misalnya kita datang lagi ke dapil kita, oh ternyata mahasiswa di dapil itu belum punya tempat tinggal. Jadi mereka datang di sana semuanya ngekos dari daerah-daerah, datang ke kota itu, misalnya ke Blitar. Kan ada pinggiran-pinggiran Blitar. Mahasiswa yang kuliah ke Blitar rata-rata ngekos. Nah, kalau misalnya kita tahu permasalahan seperti itu, kita bisa bangunkan rumah aspirasi buat mereka. Mereka bisa tinggal di situ tanpa harus bayar biaya kos, ya kan? Nah, biaya hari-hari yang dari orang tua dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil kayak begitu deh, yang nantinya kalau kita jadi, itu kita realisasikan. Iya, jadi kayak ini ya, on a daily basis jadi saluran solusi untuk masalah-masalah masyarakat gitu. Betul, jadi kalau kita nggak terjun ke masyarakat, kita tidak akan tahu tugas kita apa. Oh itu maksudnya terjun ke masyarakat. Iya, kita bisa tahu misalnya kayak kita lihat peternakan di sana kurang bagus gitu. Akhirnya nanti pada saat kita duduk, tugas kita adalah membawa konsultan-konsultan peternakan untuk memberikan penyuluhan kepada para peternak di sana. Padahal nggak ada background peternakan nggak ada, tapi kan kita tinggal ambil ahli-ahlinya aja. Iya. Gitu loh. Sebagai masyarakat kita cari gitu. Nah, makanya ibarat di rumah mati lampu, ya masa manggil tukang bakso, ya kan? Yang dipanggil ya tukang listrik dong gitu kan. Makanya Kita dibilang cari. kan kita wakil rakyat, artinya kita mewakili mereka. Bukan kembalikan mereka melayani kita, tetapi ketika jadi kita yang melayani mereka, karena satu kursi itu adalah hasil dari 100.000 suara masyarakat di dapil itu yang mempercayakan hidupnya 5 tahun ke depan kepada kita. Berat loh itu. Berat. Itu ya, tapi ternyata setelah 2 kali saya coba mencalonkan diri, ternyata Tuhan belum kasih kesempatan itu. Mungkin dia bilang, Ron, bukan di situ tempatmu gitu. Tapi abang ngerasa gimana tuh pas kemarin? Kecewa pasti adalah, karena kan kita kerja 8 bulan. Saya kan seketika mengambil satu keputusan untuk nyalek, ya saya benar-benar harus turun, stay di sana 8 bulan gitu dengan biaya. Stay di mana? Di Gorontalo dong. Oh iya? Iya dong. 8 bulan juga kontrak rumah, turun ada 1 kota, 4 kabupaten di Gorontalo yang saya datangi setiap hari. Jadi saya tahu banget
bagaimana permasalahan masyarakat di kabupaten dan kota di Gorontalo. Tetapi pada saat pelaksanaannya kembali lagi bahwa tidak mudah. Iya. Itu banyak hal-hal yang membuat kita bisa terpilih, bukan hanya saja kita rajin turun ke masyarakat, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Dan saya tidak memiliki faktor-faktor lainnya itu. Oke, bakal nyoba lagi nggak? Tanya Tuhan dulu deh. Belum ya? Gitu, iya dong. Iya. Gitu, karena jujur ya, harusnya dengan biaya yang besar gitu ya. Dengan biaya, anggaplah nilainya 10M. Iya. Kalau saya mau lihat itu, mesti ambil dulu dong 10% atau 20%, ini nggak ada loh. Tidak ada tersisa satupun juga. Oh, iya? Makanya teman-teman bilang gini, Ron, lo tuh antara jujur atau bodoh, Bego. beda-beda dikit loh. Iya, Lo iya. sisihin aja dulu 2M, 8M-nya lo pakai. Ini nggak, aku cemplungin aja semua. Karena memang niatnya mau jadi. Bukan, oh ini ada kesempatan, dapat segini, terus sisanya gue simpen dulu. Jadi nggak jadi urusan belakang. Kan ada yang gitu. Iya. Ini nggak. Iya. Tapi ya bener, gue agak bodoh juga sih. Maksudnya kan disisain kan. Iya. Uang kerja gitu. Tapi ya udahlah. Itu bagian dari perjalanan yang aku lewati. Ya di itu maksudnya, kecewanya 2023. berarti sedikit lebih berat. Maaf ya, ketika udahlah nggak ngambil buat gini. Ngambil pun sebenarnya ya, dalam hal ini menurut gue wajar. Lo kerja, Ya, lo kerja, betul. ada dong ongkos harian Ada, lo. ya, Orang ya. tukang bangunan aja Ya, ya, ada, mau ada. borongan mau harian, Bener, ya kan? bener. Tapi bahwasannya lo tidak Menyisihkan, itu, ya. karena lo enggak, gue mau full melayani. Ya. Kecewanya kan pasti agak Ya, double-double. Namanya ya, manusia, ada betul. pamrih. Kita nggak kayak Ya. Tuhan loh hatinya. Ya. Kalau Roni Sianturi sendiri kemarin tuh kecewanya tuh bertanya, Kak, kenapa udah 2 kali aku jujur loh aku ini, atau ya Sempet udahlah, mentalnya terganggu juga. Drop. Mentalnya terganggu. Artinya 8 tahun di sana. 8 bulan. 8 bulan di sana setiap hari dari pagi sampai malam. Pas pulang nggak jadi tuh mental gue terganggu loh. Gue sampai ke psikolog. Oh iya? Iya. Sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau apa Lu gitu kayak hilang melihat. pede gitu, Kak? Hah? Kayak hilang. Bukan hilang pede, maksudnya gini. Gue udah lakukan semampu yang gue bisa, tapi kenapa nggak jadi ya gitu. Padahal ketika di lapangan gue melihat orang tuh support gue luar biasa gitu. Jadi gue belum siap aja kali, maksudnya kecewa dengan sesuatu yang gue harap bakal jadi ternyata enggak. Jadi mental gue terganggu berapa bulan tuh. Sampai bersyukur 2-3 bulan lah, abis itu selesai. Padahal nggak pakai duit sendiri loh. Iya. Lo bayangin yang pakai duit sendiri. Ada yang 28M, iya. Makanya ada banyak yang frustrasi, 30M gitu. Tapi gini, terganggunya Roni Sianturi itu kayak apa? Males makan, Gini. nggak mau ketemu orang. Bukan nggak ketemu orang, ketika gue kerja nyanyi, gue nggak bisa kasih yang maksimal. Karena gue mentalnya masih kepikiran gitu. Jadi gue nggak bisa kasih yang terbaik aja setiap kali gue kerja. Sampai manajer bilang gini, lo kenapa sih kayak nggak pede gitu kalau Taunya nyanyi? gimana? Lo nggak ngasih yang terbaik. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around guys. Kenapa sih kayak nggak pede gitu kalau Taunya nyanyi? gimana? Lo nggak ngasih yang terbaik. Kan ada Abai, manajer gue kan Iya, bisa lihat iya, lah. apa yang ya dilihat itu artinya lo nggak mau turun ke bawah, lo nggak mau entertain tamu. Oh, nyanyi aja tuh sudah, Nyanyi bye, selesai, gitu. terus MC pun lo nggak coba bangun suasana gitu. Yang penting lo baca cue card selesai gini-gini. Iya, Kan dia bisa, nyebelin banget dia kan itu. dari dulu kan bisa ngebaca gue segala macam. Nah gue pikir, oh berarti udah terganggu dong gue. Akhirnya gue disarankan oleh teman-teman, coba deh, kalau lo ke psikiater itu bukan berarti lo sakit jiwa lo. Psikolog. Nah psikolog, enggak psikiater. Oh, psikiater? Iya. Oh, bahkan Bukan psikolog, ke psikiater. Ke psikiater lo bicara. Akhirnya gue ketemu psikiater, gue bicara. Case-nya seperti gini. Oh oke, kamu punya otak lagi kusut banget nih. Dia bilang gitu. Harus diregangin, dilemaskan kembali. Oke, kita kasih terapi obat ya. Udah terapi Oh, obat. sempat. Sempat lah. Berarti tidur terganggu. Oh iya sangat lah. Nggak bisa tidur jam 4, jam 5. Kebangun. Semacam serangan kecemasan. Cemas, anxiety, kaki gue keringet, tangan gue keringet, bangun tidur aja jam 5 jam 6, segitunya, sampai pantas segitu. psikiater ya. Ya, udah bukan lagi psikolog, gue nggak butuh teman bicara, tapi gue butuh
solusinya gimana nih? Karena udah mengganggu pekerjaan dan gue juga nggak mau yang milih nyalek kan gue. Iya. Masa ketika Nyalain nggak orang. jadi terus lingkungan jadi terkena gitu. Tapi bersyukurlah gue ketemu solusi. Dulu kan gue pikir aduh kalau psikiater ini pasti ada gangguan jiwa nih segala macam. Ternyata enggak. Dan ternyata itu solusi. Dan gue melihat ternyata di luar sana juga banyak teman-teman yang mengalami anxiety dan segala macam. Sebenarnya gini, ini mungkin menjadi fenomena yang masih sedikit tabu buat generasi gue ke atas lah, ke Bang Roni ke atas. Kalau generasi kayak Z gitu, mereka udah biasa ngomongin mental health dan awareness. Padahal sebenarnya itu ada benernya loh. Jadi gini, lo lari, kaki lo kesleo, itu otot lo yang sakit, ya kan? Lo masuk angin malam begadang-begadang, terus jadi batuk, itu inflamasi kan daerah respiratori. Nah, ketika lo terganggu mental karena misalnya ada yang mengecewakanmu sedemikian hebatnya, atau luka dari kecil yang tidak pernah sembuh, atau seperti ini, udah merasa all in tetap gak jadi. Yang namanya mental goyang itu ya biasa, biasa banget. Nggak giling guys, emang ya harus cari solusinya sama orang yang expert. Apalagi kalau sudah mengganggu aktivitas kita, mengganggu kerja kita. Dan puji Tuhan setelah aku konsultasi ya, setelah itu kerjaku manajemen bilang, oh sekarang kerja lo balik lagi, bagus lagi, udah mau ngapalin lagu baru, udah mau entertain tuh. Tadinya gue nggak mau yang ada aja, udah itu, udah aman kan? Ah lo bayar gue juga lagunya itu lagi. Sampai Abai bilang gini, lo gimana sih? Lo harus update dong lagu sekarang gini-gini. Gue sekarang gitu, mana? Jangan-jangan udah seorang Roni Sianturi udah mulai nyontek lagu di tangan kayak? Kalau itu ya iyalah, nggak bisa. Kalau misalnya nyanyi 10 lagu, dikasih 8 lagu baru kan nggak mungkin kita ngapalin semua. Tapi paling nggak kita tahulah bagaimana cara menghibur. Jadi grafiknya tuh menurut manajemen sudah mulai kembali lagi sebagai seorang Roni Sianturi. Gitu. Sekarang ke nama. Ronaldus Parasian. Emangnya sebenarnya basicnya Katolik ya atau apa waktu kecil? Kok namanya ada us-usnya? Kan Pongki juga Stefanus. Iya benar. Ada mungkin teman-teman di sini, Hai Martinus, Domingus. Iya benar, dulu mau kita Katolik. Oh gitu, dulu keluarganya Batak Katolik. Katolik, terus tiba-tiba Papa ngajak pindah jadi Protestan. Jadi semua kakakku tuh namanya Antonius Rudolf Sianturi. Oh, us gitu, juga. Iya. Terus yang kakak Sahat Robert Martinelli Sianturi, gitu. Gua Ronaldus Parasian Sianturi. Tapi kalau ditanya artinya gua nggak tahu. Parasian kan artinya? Artinya apa sih? Tempat kasih ya. Oh gitu ya. Tunggu, Parasian. Iya dong. Oh gitu ya? Gue nggak tahu, tapi pokoknya orang Batak selalu ada gitulah. Asi kan artinya love. Ya bersyukur dong, makanya gue, tapi kadang-kadang gue terlalu banyak memberi kasih kepada orang lain. Kelebihan jadi lebay. Enggak juga sih. Atau karena, ini pasti gue di komen sama netizen, ih mbak nggak boleh gitu, percaya astrologi. Bukan, ini lucu-lucuan aja. Orang-orang Virgo kan suka gitu kan. Sama kayak kalau lihat tangan gini, garisnya nyambung nggak? Oh ini buat ini ya? Oh pinter nyari uang gitu. Wah berarti lo romantis nih, karena nyambung. Nih ini nyambung. Enggak, dulu dibilangnya gue pinter cari uang gitu. Enggak, ini nyambung nggak? Semua nggak tahu Pongki nyambung apa enggak? Gue kagak romantis, tanya aja dia. Iya. Aku nggak romantis kan? Enggak lah, romantis. Romantis itu kan banyak jenis, banyak cara. Ada yang melalui perhatian, ada yang melalui apa? Ada yang melalui atur-atur. Iya, lo sebelum syuting aja. Iya, lo sebelum syuting aja udah ngurus. Ayo, Gofartnya harus ngambil dari sini, harus ngambil dari sini. Itu kan bentuk cinta kasih kepada anak. Iya, oke. Love language kalau kata anak sekarang, Bang. Ngomong-ngomong soal love language, karena namamu Parasian, apa love language-nya Roni Sianturi? Tahu love language gak? Ada yang words of affirmation. Lo senang memberikan pujian atau lo senang menerima? Ada yang gift. Lo senang dengan hadiah atau? Gue dengan pujian. Words of affirmation. Menerimanya atau enggak, gue memberi. Oh, lo memberi. Oke. Lalu ada lagi physical touch. Hai, Roni. 2 berarti. 2 ya? Iya. Sama satu lagi apa sih, Papi? Kok aku lupa? Physical touch, words of affirmation, ataukah acts of service? Apa tuh? Melayani. Itu juga iya. Ya, atau quality time. Lo tipe yang kita harus ada quality time. Misalnya, tadi 4 sama ya? Anak, ada 4 ya? 5. Ada 5. Gue kayaknya 4-4-nya ada. Satu yang nggak ada yang memberi tuh tadi lo bilang tuh, apa tuh? Gift. Iya. Lo nggak suka terima kado? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Gue nggak. Ngasih kado juga bukan love language? Bukan.
Bukan. Gue lebih ke quality time, ngerti nggak sih? Terus gue selalu bilang love you nak, sayang, gue peluk segala macem gitu. Pergi makan bareng, lebih ke situ. Tapi kalau ada yang ulang tahun kasih kado, gue nggak. Nggak ya? Artinya gini. Kan ada orang yang ngarepin kado tuh ada loh. Iya ada. Kecuali kalau mereka minta. Tapi gue nggak pernah mikirin ulang tahun gue kasih apa ya. Ulang tahun gue kasih apa, gue nggak. Enggak, iya. Tapi kalau dia bilang Pak kadonya ini, ya udah gue berusaha cari ininya. Terus gue kasih mentahnya, dia yang cari sendiri. Gue nggak mau repot tuh. Tapi gue mau direpotkan untuk mikirin gue makan di mana ya sama dia ya, gitu. Terus gue harus menyentuh orang yang gue sayang, love you, miss you setiap hari. Makanya anak gue tumbuh di dalam perkembangan yang sangat mengerti tentang sentuhan. Makanya dia sama teman-temannya kalau temannya jatuh dia langsung tolong. Oh, dia juga tipe gitu? Tipe gitu. Terus ke guru-guru juga apa kabar gini-gini selalu gitu. Tunggu sebentar, ini pasti ada yang ngelos nih. Anak, tunggu sebentar. Perasaan dulu sama adik CB nggak ada anak. Maksudnya anak gimana? Saya jelasin dulu ya. Kalau yang pernah nonton Sofi Nafi Talks versi IG Live, dulu kita udah pernah ngobrol. Bang Roni ini merawat seorang anak yang sebenarnya mengambil ya. Ini sebenarnya anak kandungnya asisten ya? Teman lah. Lalu namanya Fahrizi. Dipanggilnya Raja ya? Raja. Kan halak kita kan? Kau yang kasih dia nama Raja? Nama Raja dong. Raja Nami. Iya dong. Sianturi lah dia itu ya. Tapi nggak bisa lah, karena kan aku cuma ngambil, bukan adopt gitu, jadi nggak bisa. Jadi merawat lah ya si Fahri ini. Dan sekarang, waktu itu kita ngobrol, dia masih ABG banget. ABG yang baru 3 tahun lah umurnya. Enggak. Sekarang udah 16 tahun. Waktu kita ngobrol tuh mungkin baru 13 lah. Ya. Sekarang udah 16, udah SMA. Dan Fahri punya kebutuhan khusus ya, Bang? Kebutuhan khusus, nggak bisa dengar dari lahir. Tapi bicara tunarungu ya? Bicaranya, karena dia tingkat kerusakannya tuh 109 desibel. Tinggi sekali. Kalau kita ini di 20 kan. Dia di 109. Jadi walaupun dia pakai alat, dia dengarnya pun tetap sember. Ngomong gitu ya? Sehingga dia perlu latihan yang lebih lagi untuk bisa berbicara. Tapi dia baca bibir bisa? Bisa. Dia bisa baca bibir. Tapi untuk berkata-kata, karena dia tidak tahu huruf A seperti apa, B seperti apa, agak sulit. Agak sulit. Itu dirawat dari umur si Fahri 3 tahun lah, 2,5 tahun lah. Di rumahnya Abang? Iya. Itu sama ibu bapaknya boleh? Kebetulan alhamdulillah puji Tuhan diizinkan oleh orang tuanya. Ya sekarang dia punya 2 orang tua lah. Papa mamanya yang asli sama bapaknya. Tapi anak itu mau ya? Dirawat puji Abang Tuhan pada saat mau, itu? karena aku pikir jodoh-jodohan sih itu. Saya nggak pernah kepikir mau ngambil anak gitu, tapi pas ketemu dia, kok kayaknya gue sayang sama nih anak ya. Terus kok anak kayaknya manut sama gue gitu. Mulai dari dia pup di celana, pipis di tempat tidur, apa segala macam lah. Iyalah, kan dulu nggak ada pembantu. Jadi udah nempel banget gitu. Kalau pergi makan, tiba-tiba pup, makannya berhenti, ke toilet dulu, bersihin dulu. Iyalah. Lucu banget deh, tempat tidur seminggu sekali tuh panggil tukang bersihin itu, karena kan kencing lagi, gitu. Jadi sampai hari ini 16 tahun, luar biasa. Wow, dan udah mengalami menjadi orang tua, ayah seorang anak yang ABG loh ya. ABG itu kan suka bangkang. Betul. Tapi maaf Nyon Sewu, ini Fahri tunarungu. Bangkangnya anak tunarungu tuh gimana? Bangkangnya kan dia nggak bisa, iya deh Pak, gitu kan nggak bisa. Bangkangnya anak tunarungu tuh apa? Kalau disuruh tuh tetap dia nggak lakuin. Sama aja, cuman dia nggak ngomong gitu. Misalnya, nak kalau mau tidur mandi dulu ya gitu. Iya, tapi gue masuk kamarnya udah tidur dengan baju sekolah, ngerti nggak sih lo? Yang kayak gitu. Nah, kalau habis makan piringnya dibawa ke tempat cucian ya. Iya, tapi pas gue lihat ditaruh di kamar. Kelakuannya gitu. Tetap ya anak ABG. Nah, kalau minta tolong sama Mbak harus bilang tolong dan terima kasih ya. Iya Pak, tapi pas gue dengar juga enggak. Mbak, makan, Mbak lapar gitu doang, nggak Mbak tolong ya, Fahri mau makan gitu. Tapi itu pelan-pelan lama-lama dia lebih ingat. Itu kalau orang tua tuh biasanya ngomong gini, makanya kalau mama ngomong denger dong. Ya gimana ya, dalam hal ini ya, memang kebetulan tunarungu juga gitu ya. Betul. Tapi ini bukan masalah tunarungunya, masalah emang ya bodo amat loh, gue emang lagi berkelakuan seperti anak gitu, 16 tahun. Sama aja, karena kan tunarungu Fahri itu bukan tunarungu yang secara mental terganggu. Mentalnya harus normal. Ada yang mental terganggu? Ada juga. Jadi selain nggak bisa dengar, IQ-nya juga kurang apa segala macam. Jadi tingkat pendidikan sekolah
sekolahnya juga nggak bisa diikutsertakan di dalam sekolah tunarungu. Kalau yang di Santirama itu semua harus secara IQ-nya semuanya harus sama seperti anak-anak normal lainnya. Jadi betul-betul hanya pada pendengaran dan dan bicara. Tapi cara pikir, makanya di usia 16 tahun sekarang, gue habis dipanggil nih, ada 32 orang tua dipanggil ke sekolah karena anak gue termasuk dalam kelompok yang nyebarin gambar porno. Aduh, ya ampun. Ngerti nggak sih lo? Gambalin panyudara. Ya kan itu umur 16 tahun kan. Bukan yang jorok-jorok sih, ngerti nggak sih? Saling kirim, gift gitu. Lama-lama dilacak sama tim cybernya sekolah. Oh, anak gue bukan pencetusnya, tapi dia hanya follower. Dikirim, dia kirim lagi. 16 tahun dia kan? Dia agen distributor ya. Jadi dipanggil lah akhirnya ke 32 anak ini akan diadakan pembelajaran khusus tentang apa gitu ilmu. Jangan sampai mereka dikasarin, akhirnya mereka jadi pikir itu salah. Kan nggak lucu kalau dipikir salah. Jadi buat mereka sekarang tuh lagi masa-masa mengagumi perempuan cantik, bokong yang bagus, kulit yang bagus, buah dada yang bagus. Jadi kita harus ngobrolnya pelan-pelan. Gue kalau ngomong, nak, tadi guru kasih lihat ini gini, dia ketawa. Wah, dia ketawa loh, bukannya takut. Nggak boleh, nak, ini gini. Oke, jadi umur berapa saya boleh? Susah kan dia nanya, umur berapa saya boleh? Gue mau bilang 17, salah gitu. Ya nanti, gue bilang kalau pacaran, nanti 17 boleh, tapi nggak boleh cium-cium, tidak boleh dulu. Jadi pengajarannya tuh nggak beda jauh, tapi kita harus lebih telaten aja. Nggak boleh dimarahin, karena kalau dimarahin nanti ini rasanya lebih sensitif karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Gitu. Jadi ya problema orang tua masa-masa remaja sekarang udah nggak mau jalan sama kita, handphone dia nggak mau dibuka. Oh really? Iya, jadi diam-diam kalau lagi tidur gue ambil, gue masukin yang kita bisa lacak dia di mana tuh. Jadi gue bisa tahu, oh kalau jam 10 belum pulang, oh dia masih teman-teman basket gitu. Oh, diam-diam lo lakuin itu ya. Oh wow, full on ayah ya ternyata ya. Haruslah, gue rasa lo juga gitu kali. Semua orang tua lah mengamati anaknya ngapain kan? Iya, gue inget zaman anak-anak juga waktu itu di umur segitu, terus temennya ngasih, terus ya gitu-gitulah, kirim-kirim gambar. Awalnya sih kaget juga ya kita sebagai orang tua, tapi ya. Betul, karena kita pikir kalau kita sayang sama anak kan bukan hanya membiayai mereka, tapi bagaimana membentuk mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau kan? Tujuannya kan gitu, kita berhasilnya kan gitu. Kalau dia cuma lulus SMA, punya pekerjaan, tapi secara mental, secara rohnya dia nggak jadi seperti apa yang Tuhan mau, menurutku kita jadi orang tua yang gagal. Betul, luar biasa. Ternyata Bang Roni itu lika-likunya sebagai orang tua juga, apalagi orang tua anak berkebutuhan khusus ya. Ini ada ceritanya sendiri. Tapi aku senang tadi kata yang terakhir itu, gagal. Oke, ini membuat gue kepo pada hal berikutnya. Roni Sianturi itu kan ganteng ya, Bo. Coba ini semua pasti netizen sini, oh ganteng banget, aku suka banget sama Roni Sianturi gitu kan ya. Ganteng, jago nyanyi, public speakingnya juga bagus, terbukti dia adalah seorang MC juga, dan sudah terbukti tadi dengan kuis piramidanya itu aja sudah membuktikan gitu ya, bahwa caranya bertutur kata itu baik gitu ya. Kayaknya dalam hidup lo tuh pede-pede aja gitu ngapa-ngapain, oke? Trolli Bells sukses ya, sampai ke narinya loh. Ya, zaman dulu belum ada tuh, zaman apa itu ensing, bye nggak ada. Ini dulu ini di Indonesia ini gitu ya. Dengan kalau yang satu bajunya merah, satu hijau, pasti satu kuning. Kan sesuai partai dulu kan. Zaman dulu ya. Iya, merah, kuning sama hijau. Iya. Supaya kalau terima job semua partai kena. Semua gitu ya, tapi ternyata nggak bisa zaman dulu. Iya. Udah kau gadisku sayang gitu kan ya. Dengan semua lagu-lagu Trolli Bells yang gitu. Terus bikin solo juga kagak ada yang gagal lagu lu. Menurut gue lagu lu bagus semua. Jadi intinya apa yang di atas awan berarti? Melangkah di atas awan. Kudiskah kamu? Coba, Sudikah kamu? Sudikah kamu persilahkan aku untuk lalui perbatasan hatimu. Itu siapa yang nulis? Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online.
Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around, guys. Itu siapa yang nulis? P ya. IP sama Adrian. Iya benar. Oh iya, oke. Itu. Terus melangkah di atas awan tuh yang Dwiki. Yang gimana tuh lagunya aku lupa. Bagaikan melangkah di awan. Terus ada Itu lagi lagu sinetron terakhir. bukan sih? Hah? Sinetron. Akhirnya dijadiin lagu sinetron, Iya, kan? ada lagi kan single gue hidup tak lagi bermakna. Bapak Pongki Barata ya? Thank you Om Pongki. Iya, itu banyak banget yang suka tuh lagu. Malam tanpa bintang, Buat ulang nggak? aku kesepian. Hah? Buat ulang. Oh, boleh aja. Boleh. Tanpa batas, aku terbang mencari satu bintang keabadian. Gitu, seru ya. Bisa jadi Widi ya. Gue jadi alto. Ya. Widi, belum kesini ya Widi ya. Nanti next ya. Oke, itu semuanya berhasil. Bahkan tunggu bentar, gue inget banget dulu duetnya sama Mbak Atik Sibi itu yang gue nyanyiin. Aduh, itu kayak gue ngerasa lagu itu kayak lagu bule banget, tau gak sih? Iya. Bersama kita Kayu bahtera dalam suasana rindu dan cinta, menjalin kasih dan tunggu. cita. Lu ambil suara lu dong. Oh, ya itu Pengen benar. banget sih duet. Ya benar. Ya, coba. Ku ingin bersama ya. Iya. Bersama. Dari mana maunya nadanya? Ciro. Segitu benar. Oke. One, two, three. Bersama kita kayu bahtera dalam suasana rindu dan cinta, menjalin kasih dan cita bahagia. Gitu ya? Iya. Ih, mirip Atik Sibi loh. Lebih tinggi dia. Oh, lebih tinggi ya benar. Ya gitu ya. Aku nggak nyampe itu. Iya. Batik next ya. Nah, oke, balik ke pertanyaan tadi. Kayaknya nggak ada yang gagal dalam hidupmu gitu loh, Bang. Ya. Kelihatannya ya. Yang orang-orang lihat. Betul. Pernah nggak sih merasa gagal dalam hidup dan apa? Jadi Gini. Bapak pun tadi hands on. Oke. Kalau dalam hal-hal prestasi mungkin boleh dibilang cukup berhasil. Yang gagal tuh banyak dalam menjalani kehidupan pribadi aja. Contohnya ketika kawin sama Ati, menikah, ternyata gue gagal jadi suami yang baik. Itu satu. Terus kalau ditanya kenapa gue gagal menjadi suami yang baik, karena gue nggak punya role model. Menjadi suami itu figurnya seperti apa gitu. Karena gue dulu tumbuh di dalam keluarga, bukan gue bicara soal keluarga ya, tapi artinya bokap itu bukan tipe yang menyentuh, ngerti nggak? Dan bokap itu bukan tipe yang romantis sama ibu gue. Batak. Iya, Banget. dia cuma tahu kerja keras, nyekolahin anak, yang penting lo cukup gitu. Tapi gue nggak pernah lihat dalam tubuh kembang gue, bapak gue megang emak gue, cium mama gue, atau peluk. bilang I love you mom, segala macam. Sama gue pun nggak pernah ada sentuhan, sini nak papa peluk gitu. Sehingga gue tumbuh, gue pikir menjadi suami laki-laki itu ya udah yang penting lo kerja keras. Makanya gue termasuk laki-laki yang pekerja keras, karena gue contoh bapak gue gitu. Tetapi untuk menjadi suami tidak hanya itu kan, kita harus bisa menyentuh istri, mengatakan I love you, terus belajar mendengar apa yang dimaui oleh istri. Kalau laki-laki Batak kan nggak bisa. Lo harus kau harus ikut aku ya. Pokoknya kau biaya besarkan anak-anak segala macam. Kau tidak usah kerja, aku yang bekerja gini segala macam. Sempat gitu? Iyalah. Lah kan dia penyanyi ya? Masa Siapa? Atik CB? Bukan, bokap. Oh, bokap dulu okay. kan gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa mempraktekkan, nggak punya figur suami itu seperti apa. Sehingga saya pikir ya figur suami ya udah seperti yang ada di bayangan gue. Ternyata Ati tidak menemukan karakter suami di dalam kehidupan rumah tangga perjalanan gue. Makanya akhirnya dia bilang oke, kita pisah, dan pisah baik-baik aja. 3 tahun tuh kan? Iya, 3 tahun. Bisa baik-baik, masa bisa nggak pakai berantem? Ya berantem 1 tahun lah. Ada lah berantem lah. Pokoknya sebagai suami gue gagal. Terus di dalam menjalankan purpose gue secara pribadi itu juga gue gagal. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya berhasil, tapi sebenarnya banyak gagalnya daripada berhasilnya. Secara duniawi kelihatannya berhasil, tapi secara spiritual sebenarnya gue adalah produk gagal.
gitu. Karena seharusnya antara rohani dan sekuler tuh harusnya seiring sejalan. Seimbang menurut lah gua ya gitu ya. Maka kita akan menjadi manusia yang bijak. Kenapa gue dulu masa muda nggak bijak? Kenapa gue bilang gue nggak bijak? Gue kan dulu anak muda, jadi anak muda yang sombong. Kenapa gue bisa punya duit? Karena gue gitu. Kenapa gue bisa punya duit? Karena gue cakep gitu. Iya, kenapa gue kan semua gitu. karena gue aku mi. Nggak pernah bilang semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu gitu. Jadi sampai hari ini gue boleh ada itu karena ya gue percaya Tuhan selalu kasih kesempatan yang baru. Tapi menurut gue, kalau dulu gue menjadi orang yang mau berjalan sama Tuhan aja, mungkin hari ini gue bisa menjadi seorang Roni Sianturi yang lebih dari apa yang ada sekarang ini. Gitu. Oh, wow. Jadi gambarnya Tuhan tuh, kalau puzzle tuh, gue bisa genapi harusnya di usia 40, di 50 gambar itu sudah jadi harusnya. Tapi sampai hari ini masih ada beberapa puzzle yang masih harus gue taruh pada tempatnya. Tapi gue tahu sebenarnya kalau rancangan Tuhan di dalam dirimu dan diriku itu kita jalan terus bareng sama dia, puzzle itu di usia 40 sudah jadi kok. Sampai gue udah mau 60 loh, kenapa masih belum jadi? Ya karena gue terlambat. Tapi lu sadar nggak sih Tuhan sabar banget nungguin lu? Sangat lah. Untungnya gue bisa paham gitu ketika gue. Nggak semua orang lo punya pemahaman di situ. Gitu. Akhirnya frustrasi kan, Iya, Bang? akhirnya frustasi. Ya, lu lihat aja deh. Sampai hari ini kan pemeliharaan Tuhan dalam hidup gue bilang mah sangat luar biasa. Bukan dari materi ya, tapi gue masih dikasih sehat. Tiap pagi masih dikasih nafas hidup, masih bisa besarin Fahri, masih bisa talk show sama lo hari ini. Padahal boleh dibilang gue udah nggak muncul di mana-mana kan. Berkat itu masih selalu ada. Walaupun kita nggak bisa bilang, jangan pernah melihat kehidupan orang lain kita bandingkan dengan diri kita kan. Tapi gue ngeliat berkat Tuhan dalam hidup gue mah luar biasa. Mungkin orang bilang, Roni biasa-biasa aja. Tapi menurut gue sangat luar biasa. Karena gue disayang sama Tuhan. Itu doang sih. Itu sih sebenarnya. Kenapa kita boleh merasa luar biasa? Karena kita disayang sama Tuhan. Iya. Terlepas dari semua kegagalan kita dan kelakuan kita yang bahkan kita nggak berdoa jangan sampai ketahuan aib itu atau apa, tapi Tuhan tahu. Dan ketika kita datang kepada Dia dan memohon ampun dan kita tahu ampunan itu ada, Dia rangkul lagi dan yuk jalan lagi ya. Betul. Nak, ya, gitu. Ya, tapi memang harus nyalipin diri ya. Ya karena nggak bisa karena kan untuk menggenapi rancangannya Tuhan tuh di dalam hidup kita ya. Kita harus berpikir sama seperti dia kan, nggak bisa berpikir dengan cara gua gitu. Kalau cara gua sekarang ada tawaran, Ron ada tawaran nilainya segini, enggak kecil banget gitu. Itu kan cara pikir kita kan. Tapi kalau cara pikir Tuhan, itu rezeki dari Tuhan loh, berapapun lo harus ambil. Dan ada nggak purpose-ku di situ gitu kan? Itu juga gitu. Kan. Kalau nggak ada purpose-nya mau harga setinggi apapun, buat apa? Akhirnya buang waktu, energi dan belum tentu tempat itu selamat buat kita gitu loh. Betul. Belum tentu kita di situ berkembang nanti dan malah menjauh dari Tuhan, itu males ya. Contoh aku lihat perjalanan kehidupannya dirimu ya bersama Bang Pongki. Tidak semua orang pindah ke Bali itu berhasil loh. Ngerti nggak sih? Ada yang berhenti di tengah jalan gitu, tapi dengan segala suka duka, lo bisa kuat, Pongki bisa kuat. Ih gila. Gue bilang kalau bukan karena Tuhan mah nggak mungkin. Karena Tuhan itu udah nggak ada 1000% itu. Iya makanya. Nah coba itu terjadi di keluarga yang lain yang nggak benar-benar pegang tangan Tuhan, nggak bisa lah, mental-mental. Iya. Gitu, jadi gue bilang setiap orang tuh kalau mau jalan sama Tuhan memang tidak mudah, tapi pada akhirnya selalu pasti selamat. Kan kita cari selamatnya. Cari selamatnya loh. Gila lo besarin anak 2 emang gampang? Nggak gampang gue besarin raja aja setengah mati. Tapi orang selalu bilang, ih Roni luar biasa ya. Padahal menurut gue biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lihat, gila lo sabar ya seorang diri. Ini orang-orang itu tidak melihat hal-hal yang kita lakukan yang tidak tampak di mata publik. Kayak tadi, maaf ya, bersihkan kotoran, pipis di kasur, menghadapi anak umur 16 yang membangkang, tapi ini anak tunarungu. Cara bicaranya kan itu butuh waktu lagi, nggak bisa sambil kerja di mana sambil nggak bisa ya. Pokoknya papa pulang, kamu lalu nggak mungkin kan. Sekarang masa-masa di mana gue kerja nggak bisa duitnya buat gue.
Dia duluan ya? Dia duluan. Kerja ya kan, uang pembangunan sekolah puluhan juta. Ya kan, uang sekolah gurunya ngeliatnya gue penyanyi. Gue bilang, Bu, saya penyanyi tahun 90-an. Ya jangan segitulah Pak, dinaikin. Ngerti nggak lo? Kan gitu. Karena kita yayasan. Terus kursus komputernya, kursus tunawicaranya, kursus bahasa Indonesianya. Aduh Bang, belum nanti kuliahnya kan? Jadi maksud gue gini, kerja nih, misalnya tanggal 24 nanti nyanyi, udah gue udah tahu ini pos buat kursus, ngerti nggak sih lo? Jadi gue udah tenang. Urusan gue belakangan deh, tapi gue udah tenang. Oh dia kursus 6 bulan ke depan aman, tapi komputernya dari mana? Gue selalu gitu. Jadi kita diajar untuk terus bergantung sama yang di atas. Iya. Kalau enggak nggak bisa. Jadi gue nggak bisa tuh abis dapat honor terus gue mau makan di sini, nggak bisa. Udah posnya taruh itu dulu. Nih buat dia kursus 6 bulan. Ini buat uang ininya. Tetap gitu. otak bapak ya. Tapi akhirnya itu yang menjadikan kita jadi lebih bijak dan dewasa menurut gue. Iya. Gua rasa semua orang tua harus punya cara pandang yang seperti itulah. Itu kan lo melakukannya tanpa partner nih. Ini pertanyaan kepo netizen lagi nih. Menurut lo bisa melakukan lebih baik nggak kalau ada partner? Setelah semua hal yang akhirnya pernah gagal, lalu pasti kan ketemu wisdomnya. Menurut lo akan lebih bisa berhasil nggak? Nggak tahu juga, karena gue sampai usia 60 ini lebih banyak sendiri daripada berpasangan. Pasangannya cuma 3 tahun. Jadi gue nggak bisa mendefinisikan hidup dengan pasangan tuh enak apa enggak sih? Emang lo nggak kepengen nyoba lagi atau lo ribet deh, gue aja ribet, mau lagi harus ngurusin satu orang manusia? Gue tuh katanya orang, gue lebih tipe orang yang hidup seneng punya sahabat. Oh gitu? Iya, bukan tipe yang mikir kalau punya uang nanti gue harus simpen buat hari tua, nggak. Pikiran gue tuh nanti di hari tua gue bersama dengan sahabat-sahabat gue. Oh gitu? Gitu, karakternya gue gitu. Makanya kalau ada uang gue bukan yang mirip gue simpen gitu, enggak. Pokoknya nanti, artinya gini. Selain buat Fahri tentunya. Ya Fahri ya, gue makan sama teman-teman gue. Yang udah 35 tahun sama gue dari SMA. Oh, masih ada tuh? Gue cuma punya satu komunitas, satu itu doang. Oke. Ada 8 orang yang dari remaja 19 tahun sampai sekarang kita udah 60 tahun, ya itu aja terus. Oh, jadi kalau nggak orang entertainment ya? Nggak ada, sama sekali. Jadi udah makan di rumah, pindah di rumah dia gitu. Terus hari tua gue bayangin mudah-mudahan nanti gue sama mereka ya bisa ngumpul, bisa apa gitu. Gue nggak ngarepin nanti anak gue ngurus apa-apa segala macam, nggak. Oh gitu. Jadi kebahagiaan gue ketika gue bisa melewati masa tua gue dengan sahabat-sahabat gue. Orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang penting masa tua gue, duit gue banyak, terus gue bisa traveling, gue bisa apa, gue komen dong, yang menjadi gambaran kamu di usia kamu ketika menua nanti apa? Aku pengen tahu teman-teman apa kan beda-beda kan orang. Jadi ada yang misalnya aku pengen sama suamiku pindah ke sebuah perkebunan kecil, rumah di atas gunung. Ada loh. Ada yang aku kepengen anak-anakku berhasil, aku punya rumah kecil aja karena aku single mom atau single dad, dan mereka bisa berkunjung kapan aja atau ya macam-macam lah ya. Kalau gue bahagia dengan teman-teman gue. Jadi lo invest waktu dengan mereka, juga berdoa supaya semua sehat-sehat biar bisa bareng. Dan kebetulan lingkungan kita tuh tumbuh bersama, terus ketertarikan kita sekarang tuh semua lebih ke spiritual semua gitu. Jadi ketika ngobrol tuh semua nyambung, gimana sih hubungan personal dengan Tuhan. Iya, gimana jadi lebih baik, gimana bisa jadi lebih damai, lebih tenang. Jadi topik-topiknya selalu ada gitu, nggak pernah bosen. Untungnya begitu, gitu. Dan semuanya suka makan juga. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya punya duit, misalnya 2 juta, gue lebih pilih makan sama teman-teman daripada gue beli baju, gitu. Bang, gue mau nanya dong, waktu dulu kan kayaknya lu mau kemana juga, kalau zaman sekarang kan ada selfie ya, orangnya Bang Roni, foto gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang minta tantangan ya, kita minta tantangan. Gue suka bingung, pas udah mikir sekarang, sebenarnya ngapain ya minta tanda tangan itu? Iya benar. Wongki juga ngalamin kan? Iyalah, iya. Apa namanya fisiknya CD kita, kaset kita ada kali 100, 200 tanda tangan dulu. Terus nanti beli kaos cetak ya, buat kirim segala macam. Poster zaman dulu ya Pong ya. Poster banyaknya udah sampai bosan dari mulai tanda tangan asli sampai paraf doang. Ngerti nggak lo? Karena banyak kan cekecek gitu dikirim. Nah, itu rasanya. Gue mau nanyanya ini adalah hari-hari sekarang itu masih terjadi nggak? Kalau jalan kemana-mana,
Enggak orang lah. mengenali Udah. sebagai Roni Sianturi. Ya mengenali tapi udah nggak seperti Nggak dulu. sebanyak Paling dulu. cuman kadang kan sekarang zaman foto kan. Jadi Mas izin boleh foto nggak? Nah Ya itu boleh. maksudnya masih ada yang ngajak foto Ya bareng? ada lah, Pasti ada ya? masih ada lah, bersyukur masih ada. Tapi artinya dia ngerasa gini loh, ih dulu gue ngefans lo sama lo, sekarang ketemu kita boleh foto ya gitu, lebih Iya. ke situnya. Tapi pakai mikir dulu nggak? Bang Roni bener kan gitu? Atau Ada langsung- juga yang ada begitu, juga. iya. Iya. Ada kadang-kadang kalau ke daerah, Mas Krisna Mukti boleh foto? Krisna Mukti loh. Tapi Krisna juga sering begitu. Ron, gue sering tiba-tiba, Bang Roni ya gitu. Bukan gitu ya. Jadi dia disuruh nyanyi. Kalau gue kan disuruh main sinetron masih nggak apa-apa, gue bisa acting Daripada lah, gue gitu-gitu. waktu itu pernah dibilang Anissa Bahar, mirip gak menurut lo? Ya enggak lah. Anissa temenku lo ya, by the way, Anissa Bahar. Ya memang masing-masing kan punya karakter Iya. sendiri. Tapi sekarang dengan poni gue begini, gue ngerasa Ita Purnamasari. Gimana? Hai. Hai Mas, Mas Diki. Di nana-nanaku ini nana pati. Oh iya iya Ada iya. yang lagunya. Itu ya, tunggu apa sih judulnya itu? Ya itulah. Apalah pokoknya itu salah judulnya satu. Mbak Ita yang kemarin kita nyanyi itu apa? Cintaku pada Iya, Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Iya. Nih menunggu diundang aja nih Iya, Mbak benar. Ita. Oke, aku sedikit mau ke Trio Libels nih sebelum kita lanjut ke topik-topik lain. Ini awalnya kan nih kan mundur tadi ya seperti gue bilang ya. Ini kan gara-gara SMA 15 itu. Terus itu semuanya nggak ada yang kakak kelas ya? Edwin. Edwin Ahmad. kakak kelas dong. Kakak kelas? Iya, umur sama tapi waktu di SMA dia kelas 2, kita kelas 1. Oh, Dia kelas 3, dia kita sekolahnya kelas duluan 2. kali. Iya, dia lulus, kita kelas 3. Nah, itu awalnya itu karena apa kegiatan OSIS? Oh iya, OSIS, vokal group. Langsung group. 3? Apa Enggak tadinya dong, ada 5, vokal terus group. jadi Enggak, 3 tadinya ada ber-12 apa ber-20 vokal group SMA 15. Oh my goodness. Jadi isi-isi, bukan eranya Sofi lah, eranya kita dulu SMA tuh acara berkeseniannya vokal group ngisi di TVRI kan? Iya. SMA Ya kan 6, gua nonton. SMA 8, SMA berapa, Jakarta Utara SMA 15 Iya, lah. iya. Terus pada saat itu tahun 83 ada Bintang Radio. Akhirnya kita bentuk lah. Karena kebetulan Edwin suara 1, Yani suara 3, gue suara 2 di vokal grup itu. Akhirnya kita coba Lo bertiga. Widi, yang Mas Yani Nola, kan tinggi. Iya tinggi ya. Sama si Edwin, si itu. Enci ya? Enggak, Enci Iya, tingginya Enci. dulu ya? Nggak tahu deh. Cynthia kali sekarang Cynthia, ya? ya. Udah gitulah. Ternyata jalannya kita dikasih mulus gitu jadi juara Bintang Radio, baik DKI maupun nasional. Terus abis itu 6 tahun, 83 itu. 6 tahun jadi backing vokal, festival lagu populer. Dulu festival lagu populer tahu kan yang di Jakarta di ACC. Ada lagu Kembalikan Baliku. LCLR? Enggak dong. Lomba Cipta Lagu Remaja? Bukan. Festival lagu populer tingkat nasional. Oke. Jadi yang nyanyi semua bintang-bintang terkenal nyanyiin lagu-lagu yang masuk Iya, final. iya, iya. Ada lagu Uta yang engkau datang Bagai ketika kan aku jatuh bangun dan jatuh. Kita jatuh. backing vokalnya. Terus Engkau banyak dadang. lah. Hah? Engkau dadang. Iya. Sampai akhirnya kita backingin vokalin Yopi Latul. Oh sempat? Kembalikan Baliku. Bagian yang mana tuh? Wayo, kembalikan baliku padaku. Gitu. Oh itu aku ingat bridge-nya. Nah, Balik kembali. Ya itu ada backing vokalnya. Terus ada cak Ya, ada itu juga. gitu ya. Cak juga. Menang terus dibawa ke Jepang kan. Di Jepang Ya, menang. berkali ya, Trio Iya, Libels di ini Jepang cak-cakan. Musika lihat, wah ini boleh nih diambil. Tahun 89 tuh. Oke. Nah, akhirnya jadilah album Gadisku. Kau gadisku sayang. Ya. Gitu deh ceritanya. Itu tapi kan langsung meledak tuh album. Meledak nggak? Meledak dong, Meledak kan? dapat Meledak. SF Award kan. Iya. Waktu itu kan emang udah musim ya waktu itu ada grup vokal cowok joget-joget begitu. Belum Atau ada sih. Nah, nggak malu waktu itu. Kan orang kalau cowok, masuk cowok mah ngeband dong, Ron, Iya, gitu. iya, Sementara benar. kalian Iya, manis-manis benar. Iya, gitu. benar. Dulu tuh Trio Libels sangat nggak dianggap sama para musisi-musisi saat itu loh. Kalian kayak Jiminnya gitu loh saat Jimin itu. itu apa sih Jimin Korea? Gue juga nggak tahu, gue ikut-ikut aja orang-orang ini yang Iya, iya. suka Korea. Taunya Jimin lah, siapa lagi tuh namanya yang Korea-Korea? Jungkook. Hah? Jungkook. Oh, Jungkook ya? gue nggak tahu deh. Gitu lah.
Kenapa kita bergerak pada saat itu? Karena waktu zaman vokal grup juga udah bergerak kan. Ya tapi kan cuma gini-gini aja Iya, bergeraknya. nah makanya semakin dikembangkan di situ. Kalau zaman Trolibus kan agak NKOTB kan udah muternya. duluan kali, apa barengan Step sih? by step. Gue nggak tahu deh. Baby. 88 ya? Iya, Mereka bebarengan 89, itulah. Kita 89, bebarengan. beda 1 tahun lah. Iya. Kebetulan waktu itu usia masih 17 tahun dong. Oh, kolagen ya lagi kan? tinggi-tingginya, Iya, ranum ya. lagi ranum. Jadi lo mau, dulu kan kita kalau show 10 lagu itu 5-nya ada koreografinya loh. Apal tuh. Apa lah, lo tiap hari latihan. Ada ininya nggak guru dansa? Ada dong, Willy Puah. Dulu, orang Manado. Masih ada nih Willy dulu, Puahnya? Dulu yang ngelatih Ebitri. Enggak, ini orangnya? Udah nggak ada, udah meninggal. Oh, oke. Jadi dulu zamannya kita itu adalah zaman-zamannya lagi sequencer. Oh, oke. Jadi semua pakai sequencer. Sequencer tuh udah diprogram dari rumah, guys. Jadi ya, bener. play musiknya Bikin. mereka ya kayak tapi bukan hanya play aja. Ketika kita ngelihat bikin -1 itu dibikin dari awal loh, satu-satu, dari drumnya dulu, tek. Tapi satu orang yang bikin semua, tek segala macam. Dulu ada namanya Dodi Sukaman. Iya kan dulu kerjanya di workstation. Iya, kalau sekarang kan di komputer. Dulu kan itu satu-satu masukin. Jadi kalau kita mau show, yang capek itu adalah si Dodi Sukaman yang bikin 10 kan lagu. udah ada satu -1 musik doang ya guys ya. Kan tinggal di kota-kota lain play yang sama kan? Iya, Aku Suka Kamu doang. Tapi kan zaman dulu kalau kita show kan bukan hanya lagu kita. Lagu orang juga dibawain. Iya dong, kayak NKOTB lagi hits, kita nyanyi, kita bikin. Terus ada lagu yang itu, yang lip sync tuh siapa namanya? Milli Vanilli. Iya, it's true. Gitu. Dibikin lagi musiknya, udah gitu kita masuk bikin backingnya. Gitu-gitu. Kayak rekaman. Iya, terus ada lagunya itu tuh. Michael Jackson, yang kayak gitu, pokoknya yang lagi hits kita nyanyiin semua. Kan zaman dulu kan kalau show kita sendiri ya, Pong ya. Iya, mikirin, nggak ada sendiri, musik director lah ya. sendiri, nggak ada gabung-gabungan gitu. Jadi di GOR tuh ya bisa kita sendiri 2 jam ya kita doang ya. Aku Suka Kamu tuh satu album Mama Gadis. Sendiri, Gadisku dulu baru Aku Suka Kamu. Aku suka kamu. Itu jaraknya dari yang 1 tahun. Hah? Wow, produktif ya. Itu di bawah Musika juga? Musik ya, kita nggak pernah ke produser lain. Musika. Jadi di Musika tuh selama perjalanan karir ada 11 album. Wow. Itu jadi semua deh kayaknya ya? Enggak, ada yang belakang-belakang udah enggak. Kayak jerat-jerat cinta, jerat cinta di matamu. Itu kan Milli Vanillinya di situ tuh. Terus yang slow-slow, yang gitu-gitulah. Jadi ya bersyukur aja, maksudnya di usia muda kita dikasih kesempatan untuk bisa dikenal oleh masyarakat lewat karya-karyanya Trio Libels. Jadi Aku Ada Hari Ini tuh tidak terlepas dari perjalanan Trio Libels. Kalau nggak orang nggak tahu gitu. Tapi, nah ini penasaran. Kalau waktu zaman itu sama nggak dengan zaman sekarang? Misalnya udah habis nyanyi, wow, euforianya kan, terus balik ke hotel, cewek-cewek gedor gitu. Itu lo tau cerita dari mana? Ya kan gue nanya, kalau di zaman lo ada nggak gitu yang sampai terobos satpam? Ada lah, tapi di kota-kota tertentu lah, nggak di semua kota. Itu rasanya gimana tuh waktu masih muda? Wih gila, harus tanyanya sama Yani. Yang merasakan itu Yani, sampai diubur-ubur ke Jakarta, segala macam, sampai Yani bisa delay nggak pulang, ketinggalan pesawat, yang kayak gitu-gitu. Itu Yani banget itu. Iya, itu. Jadi ya itu masa-masa yang dialami. Mungkin sekarang juga sama lah. Ya, itulah maksudku. Cuman dulu lebih tertib, ya. Dan kan dulu nggak ada yang ngelaporin kali, nggak ada sosial media. Dan nggak harus menjadi tanggung jawab panitia acara. Ya iya, dulu nggak dijagain ya? Enggak, kalau dulu sekarang kan harus bagian dari panitia. Jagain gitu. dong, masa ada orang bisa terus ke kamar gue? Ada satu kota di Indonesia yang nggak kita sebut ya. Pokoknya ceweknya cantik-cantik segala. Ya, kan? Ya itu ya. Itu pasti, mah gila-gilaan. Nah, zaman dulu pas gue kesana kan gue udah kawin sama Ati. Jadi gue nggak pernah diizinkan berangkat sendiri. Sama Mbak Ati? Gue mau bilang berantem kayak pokoknya dia tetap beli tiket, dia dampingin gue. Oh, karena tahu pasti lu diganggu ya? Dia apal banget gitu, dia apal banget. Jadi mau 4 kali 5 kali harus adu selalu dia. Oh, gitu. bete nggak lo pada saat itu? Ya gue sih sebenarnya enggak. Ya ini yang bete, karena kan tadi dia satu kamar sama gue, gara-gara dia harus pindah kamar. Gitu aja. Ya tapi seru lah perjalanan anak musisi, para seniman, musisi dan seniman dulu dan sekarang nggak beda jauh lah. Yang ngatur kostumnya siapa? Gua.
Serius? Serius lah. Ya Edwin ampun. kuliah. Iya. Maksudnya Edwin itu kan bener-bener Akademisi. Nah, Edwin itu sebenarnya tujuannya tidak mau menjadi artis. Oh, gitu. Tujuannya dia menjadi pejabat dari Iya. dulu. Makanya nyanyi itu menjadi second optionnya dia. Jadi dia bisa membatalkan nyanyi kalau memang dia harus kuliah. Oh, segitunya Gitu. ya. Wow. Jadi dari awal memang tujuannya Edwin, oke ini ekstrakurikuler gue deh. Tapi Gitu. nggak berantem gara-gara itu. Wih, ini lo nih job nggak jadi. Kadang-kadang beda pola pikir aja. Ya. Jadi kita misalnya pergi hari Sabtu gitu ya. Kita acara Sabtu, kita pergi Jumat. Dia baru perginya Sabtu pagi. Kadang-kadang dia nggak ikut cek sound, dia tinggal datang, udah nyampe, tiba-tiba harus nyanyi. Udah gitu. Kadang-kadang nunggu artis lain nyanyi, dia belajar dulu, baca buku. Astaga, Terus hadirin segitunya. sekalian, mari kita panggilkan Trio Libel. Dia tutup bukunya, baru dia gitu. Makanya dia doktor itu ya. Makanya. Jadi panitia kadang-kadang ngerasa Edwin itu sombong. Padahal bukan. Kalau iya. dia nggak membagi waktunya gitu, dia nggak bisa. Iya. Karena besok kebetulan nyanyi Minggu nih, besok dia ujian. Ada waktu 20 menit penyanyi lain maksudnya dia pelajari dulu, dia belajar gitu. Sementara kita ngobrol sama artis-artis yang lain kan dia nggak. Trio Libels, dia tutup bukunya baru. Nyanyi. Aku suka kamu. Gitu. Selesai dia pulang lagi, dia baca lagi. Kita pulang siang, dia pesawat paling pagi. Jam 6 pagi tuh dia udah pulang. ngejar kuliah. Karena ngejar kuliah. Tuh, Mas Edwin nanti punya hak jawab ya. Iya. Karena Mas Edwin ini juga udah berkali-kali kita undang, cuma waktu belum Waktunya pas benar. terus. Ya, Benar. waktu terakhir kemarin Mas Edwin ke Bali juga kebetulan keluarga besarnya lagi Iya. pada ngumpul, jadi dia nggak bisa escape Oke. gitu. Sayangnya memang Mas Yani sudah tidak bersama Iya. dengan kami lagi ya. Tapi Betul. gue mau cerita nih ya. Dulu waktu Trio Libels lengkap ke rumah kami. Maaf Ingat ya, kami beruntung sekali. Di studio itu ya, ingat tuh saya mau take vokal ya. Di studio kita yang kecil Taruh itu, ini, di taruh rumah di sini Jakarta. biar nggak bocor ya, iya kan, biar Beli nggak AC waktu itu. bocor. Jadi Trio Gila Libels ya. mau ke rumah nih guys, kan Pogi bilang, ini aku dapat project nih, Trio Libels kayaknya mau di aku yang produser. Hah, yang bener, kan studio kita panas, beli AC guys kita. Gila ya. Karena Trio Libels Jadi lo mau ke rumah satisfied, kita gue juga malu. satisfied kan. Ih gila bikin musik sama Pongki. Masa sih? Ya iyalah kita Ih. bertiga. Sementara Lo kita udah, bayangin. Trio Libels mau datang, Trio Libels mau datang. Lucu Udah ya. kalau perlu ada karpet merah dari depan, udah kita gelar kalau perlu gitu ya. Jadi saling mengagumi tapi nggak ada yang ngomong. Gak ada yang tahu. Pas udah pulang, terus kita berdua lihat-lihatan. Ini beneran kita habis ngerekam ada Trio Libels di rumah. Udah gitu ngerumpi lagi lama Ngerumpi ya. lagi, makan. Yang lain lagi take, gue ngerumpi sama siapa, ya Allah. Di studio yang kecil itu ya. Waktu itu lagu apa sih itu? Ada dua, Janganlah Kau Pergi sama lagu baru Kau Janganlah. Tak di Saat Kau di Sampingku. Iya. Pergi. Hidup ini cerah, semuanya indah saat kau di sampingku. Oh iya iya, itu juga Mas Yani gini-gini tuh Oh, aku iya. ingat banget gitu. Dan Lucu itu ya? aku tuh terharu melihat mereka bertiga karena pas pulang udah malam. Mas Edwin udah duluan. Ya. Terus tinggal berdua ini di Dua. rumah. Bang Roni sama almarhum Dan, Mas ya. Yani. Terus Yan, kacamata pakai. Nanti nggak lihat bolongan di jalan, lu kan naik motor. Gitu. Iya, lu bawel lu Rona. Oh iya, gitu. dia naik motor pulang ke Karawaci loh itu. Iya. Lucu ya perjuangan kita zaman dulu tuh ya. Dia Beda naik lah sama motor. teman-teman yang sekarang. Dan dulu marah-marah karena dia nggak mau pakai kacamatanya. Kacamata takut dia nggak lihat bolongan di jalan kan. Karena kalau dia ada apa-apa kan kena ke kita juga. Kayak sebenarnya permintaan terhadap Libels tuh masih sangat banyak. Tapi sejak almarhum Yani nggak ada, ya dengan sendirinya orang udah nggak merasa Libel solid kan. Karena nggak ada yang satu. Iya, jadi berpengaruh juga ke... Masa nggak bisa ada additional sih untuk tetap menghidupkan Libelsnya? Terlalu berat ya? Enggak, tetap susah ya. Karena karakter vokal Yani itu sedikit Yes. beda ya. Iya. Mungkinnya beda, dia agak gimana gitu. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Enggak, dia agak gimana gitu. Jadi ya nggak bisa. Kau udah apa? Pujaan hatiku ya? Kau ada. Pujaan hatiku, bisa gitu tuh dia kalau nggak nyanyi. bisa. Ya. Kayak nanti ini ada acara Melawai, lintas Melawai Ah, kan. kapan Ada tuh? lagi Agustus lah, Pak, September gitu. Mau nggak mau kita cari pengganti, tapi fotonya tetap berdua aja. Gua sama Edwin, nggak pakai trio Libels, tapi tulisannya Libels. Oh, sekarang Libels. Tapi nanti ada optional tambahannya ada satu orang. Oh, tetap ada ya nanti satu Ada. orang ya. Tapi kalau di foto orang lebih ngelihat berdua lah. Kalau kasih bertiga lagi, bingung. bingung gitu. Iya.
Gitu Ayo deh. bikinlah lagi. Aduh udah enggak lah. Masa sih? Edwin udah nggak mungkin. Edwin udah sibuk banget kan, dia 2 jabatan kan sekarang kan. Satu staf ahli menteri sama satu dirjen. Jadi udah nggak mungkin. Iya sih. Makanya sekarang yang lebih banyak cita-citanya tercapai ya, hasil belajarnya dia 2 dulu. tahun lagi mungkin dia pensiun kan. Gitu. Habis itulah kali. Enggak lah, habis itu pasti dia masih dikaryakan lah, orang pinter. Iya. Tapi on a daily basis masih ada ngobrol Masih keep in touch lah. Dia sibuk juga sekarang, dia menjadi bapak kos, ada 20 pintu. Oh ya? Ya baru 1 tahun ini. lucu. Jadi itu orang bener-bener inang-inang Batak banget ya, bukan orang Batak ya. Jualan maksudnya duitnya ya? jago gitu, Oh, duitnya pinter kalau kita kan jualan. duitnya gue pakai makan. Kalau dia nggak, dia buat bangun kos-kosan. Oh, pandai dia ya, cari atas hepeng bawah ya. berapa pintu, Win? 20 pintu. Jadi udah tenang. Tak yang kosong berapa? 7 kamar. Kan lumayan ya 13 kamar. Jadi dia pensiun udah tinggal kipas-kipas. Kita mah langsung 20 pintu ngitung dasar semua. Gitu. Jadi memang ada tipikal orang yang dari muda ya, dia udah tertata gitu. Dia tahu nanti di usia berapa dia harus break, dan kalau gue bukan kayak gitu. Oke. Makanya lihat dia nanti pensiun, dia udah lebih tenang. Iya. Artinya dia udah punya 20 pintu, dia udah pensiun, udah apa gitu. Itu bisa terjadi karena dia Tapi udah kan menata lu juga dari udah awal. punya rumah sendiri, nggak yang Dulu kan kontrak. karena gue kalau gue nggak gue juga sekarang udah tenang kali. Gue dari tahun 94 sampai Nakal ya. 2000. Iyalah, berapa tahun itu? 6 tahun ya? 6 tahun, gila gue dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah nama-nama hari gue Astaga Tuhan. Jadi uangnya habis ke situ semua lah. Iya. Oh itu maksud abang ya waktu Kagak, ya masa-masa. Seandainya aku lebih bisa mendengarkan Tuhan, gue pasti aku nggak udah akan jatuh gitu. puzzle-puzzlenya udah jadi gitu. Tapi ketika itu terjadi, semakin jauh kan panggilannya kan, semakin sayup-sayup. Agak gue wasting denger, time gitu iya. ya. Lama loh, 6 tahun loh. Iya tapi bener ya, bahwasannya 6 tahun, terus sekarang masih dikasih sehat, itu Ih, luar nggak biasa. banyak orang yang lolos loh itu. Bener. Ya, entah ginjal, entah liver, entah apa namanya Dan kalau itu selalu apa namanya, identik nyambung dengan seks bebas kan. Nggak mungkin orang kalau terus nggak lari ke seks, tiba-tiba Minum selesai juga. drop pulang. Iyalah, Minum sama lah juga semua. semua. Rokok, Udah minum, disitulah semua itu ya. segala macam itu. Gue nikmatin semua. Pas gue berhenti, gue cek semua. Puji Tuhan nggak ada penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas, ngerti nggak sih lo? Iya, ngerti. Nggak ada hepatitis, nggak ada HIV. Cuman kenanya apa? Keropos tulang. osteoporosis. Iya, karena gue sabu kan. Astaga. Itu kalau nggak ngabisin gigi, untung gigi gue masih bagus kan. Tuh, tapi abis kena ke keropos ini nih. Oh ini Gua tapi kena- nggak ada yang crown, nggak ada yang apa di usia segini. nggak ada. Cuman gue larinya ke tulang belakang. Makanya waktu gue periksa ke dokter bilang, Pak Roni, keropos tulang ini biasanya terjadi buat ibu-ibu yang menyusui. Kan Pak Roni nggak menyusui. Kok kamu bisa? Gue mengaku dosa deh. Gue bilang, Ya, saya Pak dokter, boat. saya oh ya sudah bener gitu kan, dokternya bingung kok laki bisa pengeroposan tulang di sini, itu hanya ibu-ibu yang netein anak. Gue kan nggak pernah netein. Ternyata oh gila lu. Tapi Udah lah ya, bersyukur. bukan kurang-kurangi, stop lah ya kalau Ya ada yang stop nonton lah, di sini iyalah masih. percuma, sia-sia. Nggak ada Sampai enaknya. kapan sih dijajah Duit sama habis, waktu habis, pekerjaan hilang. Tulang habis. Iya, tulang habis. Nah, Cuma tulang Roni aja kau ya, buat ponakan-ponakanmu masih ya. tersisa tulang itu aja lah. Yang lainnya enggak ya. Karena sekarang kan ini lagi, merebah lagi kan. Gitu. Jadi sudahlah, stop yuk. Gitu. Oke, last question untuk Roni Sianturi. Iya. Ini kan biasanya kalau di Batak-Batak, di Batak-Batak kan, kau sama si itulah, Lai Roni, itulah tengoklah, Boru apa misalnya, Iya. Boru Manurung Si misalnya atau Boru Butar-Butar itulah, anaknya itulah, Karita misalnya gitu. Misalnya, ini kok cerematin, cerematinya dia itu, Ya. bukan karena macam-macam itu gitu. Baiknya dia, Ya. kerja pun dia di kehakiman misalnya Ya, gitu betul, ya. gitu ya. Lu masih suka dapet tawaran-tawaran gitu nggak kayak? Udah lama enggak. Karena gue sendiri Menutup? bukan menutup, gue sendiri sudah jarang datang ke acara-acara keluarga Batak. Oke. Itu yang pertama. Sorry, Terus, Mama Boru apa ya? Mama Manurung. Pas lagi gue bilang Manurung Gitu ya? Iya benar. Iya. Jadi dulu gue dijodohin sama Teti Manurung. Lo tau kan penyanyi itu kan bintang radio, Teti Manurung gitu segala macam. Pariban ya? Iya, Pariban. Tapi sejak sekarang orang mau suruh gue lagi, umur gue udah 60. Lo mau suruh apa lagi, kakek-kakek suruh kawin lagi? Kan nggak mungkin. Kakek-kakek begini mah cakep banget ya. Ada kalian Boru Manurung yang bagus, Boru yang baik Manurung. turunannya. Iya ya. Cek
dulu lab ya dan juga mental. Kirimkan Sekarang kepada harus ya. Sekarang harus ya. Instagram Sofi Navita, aku adiknya. Biar aku yang cek. Cek lab harus ya. Harus. Takut nggak sehat ya? Iya benar. Iya benar. Iya. Kalau dulu kita nggak ada loh. Iya, tapi kan kayak kucing dalam karung, nggak Iya tahu. zaman dulu. Tapi gue dulu ya pergi cek ini loh, pergi cek apa namanya, cek kesehatan lo juga gue dulu sama Ati. Gue tahu sel telurnya sehat nggak, sperma gue sehat nggak. Oh gitu? Gitu, Oh, zaman udah dulu. progresif banget ya jadi orang Udah zaman itu. dulu. Oke, sampai masuk satu ruangan. Kalau dokter gitu kan gitu. Iya. Disuruh cek, ayo coba nanti dicek spermanya, kualitasnya ya, kualitasnya bagus hidup apa enggak gitu. Jadi Lucu ya dia ini ternyata lucu. ya. Pokoknya kita udah jalanin semua deh. Lucu banget kayak orang Baiklah. bodoh. Kalau ada baru manurung atau Wih, tetep loh. gue tetap siapa tahu ya kan, siapa tahu aku kan membuka kesempatan, mana tahu gitu. Kirimkanlah ya DM ke saya biar aku yang lihat dulu, jangan kau log Instagrammu biar bisa aku tengok buat abangku, mana tahu. Aduh. Makasih ya Bang Roni udah sama-sama datang ke adekku. sini. Kita udah lama banget ya, karena kita sering walaupun nggak podcast gini, kita Telepon. sering teleponan 3 jam loh. Iya, kadang-kadang dia gini. Bong, "Sof, 3 jam gue lihat Lah, kan dia gila di udah sebelah 3 gue, jam. pakai Oh iya ya. tiduran. Sampai jam 1, setengah 2 ada aja yang Ngomongin diobrolin. apa. Terus dia pagi gini, kemarin sampai jam berapa tuh sama Bang Roni? Aku denger saya tidur. Dia gini, Sof, ini nggak apa-apa nih si Pongki mah. Lah ini udah ngorok sebelah gue. Dari tadi Lucu nyimak ya. sampai udah ketiduran. Iya. Jadi thank you ya. Thank you sampai juga kita dong. bertemu lagi di Bertemu acara lain dan lagi. perteleponan kita itu. Dan Bang Roni sehat terus, Amin. terus berkarya, Terus. menjadi ayah yang baik. Amin. Dan jangan lelah untuk cakep ya Bang. Kalau kata orang netizen gitu, nggak capek Bang, Gitu ya. cakep mulu. Oh, ada lagunya dong. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke. Terima kasih juga buat dirimu yang Ya. sudah mengundang aku ke sini. Om Pongki terima kasih, teman-teman terima kasih, dan mudah-mudahan obrolan kita ini ada Bermanfaat. sesuatu yang bisa dibawa Ya. untuk teman-teman yang nonton. Iya. Thank you guys. Hari Thank ini you. bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Saya Sofi Navita, sign out dari Sofi Navita Talks. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. You are loved. Kau gadisku sayang. Ya. Thank Terima you, Kak. kasih. Thank you. Senang banget siklus Mas-mas, terima piramida. kasih.